Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian SJ. Salam Setong. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Andrian Syah. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang tenaga dalam. Karena di era sekarang ini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa tenaga dalam itu hanyalah settingan. Tenaga dalam itu seakan-akan hanyalah sebuah rekayasa. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu dikarenakan sudah banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan tenaga dalam dengan versi settingan, dengan versi editan dan lain sebagainya. Jadi, kita itu tentunya akan susah membedakan mana tenaga dalam yang asli dan mana tenaga dalam yang palsu. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membahasnya secara rinci. Apa itu tenaga dalam yang sebenarnya? Jadi, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Jadi tenaga dalam itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan yang di luar nalar logika. Tapi kemampuan itu memang ada. Karena pada dasarnya di dalam tubuh kita ini sudah memiliki tenaga dalam. Cuman kita tidak tahu cara menggunakannya. Jadi setiap orang itu sudah memiliki tenaga dalam masing-masing di dalam tubuhnya. Tenaga dalam itu akan keluar ketika kita dalam keadaan panik dan juga kita dalam keadaan terdesak. Ataupun kita sedang kaget. Nah, itu biasanya tenaga dalam kita secara otomatis akan keluar. Misalnya ketika kita berlari dikejar anjing. Nah, di depan kita itu ada pagar yang tinggi, yang sekiranya kita tidak mungkin untuk melompatinya. Tapi karena kita panik, dengan sendirinya kita akan melompat melewati pagar tersebut. Itu karena kita panik. Makanya tenaga dalam kita secara tidak sadar itu beroperasional. Jadi sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki tenaga dalam. Cuman cara menggunakan tenaga dalam itu tidak banyak orang yang tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi untuk menggunakan tenaga dalam diri kita atau istilahnya membuka tenaga dalam di dalam diri kita itu ada 3 metode. Bisa kita menggunakan 3 metode ini. Metode yang pertama yaitu tenaga dalam dengan metode amalan. Terus yang kedua, tenaga dalam dengan metode pemusatan pikiran. Dan yang nomor 3 itu adalah tenaga dalam dengan metode pernafasan. Nah, jadi kita bisa membuka tenaga dalam dari dalam diri kita atau mengeluarkan tenaga dalam diri kita itu dengan menggunakan 3 metode ini. Cuman dari 3 metode ini intinya hanya satu, keyakinan. Jika kita yakin, kita akan bisa mengoperasionalkan tenaga dalam diri kita. Nah, di sini saya akan masuk lebih dalam lagi tentang tenaga dalam. Jadi tenaga dalam itu adalah benteng dalam diri kita, di mana orang lain tidak akan mampu menyentuh tubuh kita dalam keadaan orang tersebut emosional. Jadi tenaga dalam itu ibaratkan sebuah pantulan. Semakin orang yang ingin memukul kita itu emosi, maka dia akan semakin terpental. Seperti halnya
ketika kita melemparkan bola kasti. Semakin keras kita melempar, maka pantulannya pun akan semakin keras. Cuman bedanya, kalau bola kasti itu ketika dilempar, itu sampai ke permukaan baru terpental, baru mantul. Cuman kalau tenaga dalam, itu semakin orang emosi, semakin orang ingin benar-benar mukul kita, maka dengan sendirinya dia akan terpental tanpa menyentuh tubuh kita. Nah, begitu ya keistimewaan dari tenaga dalam. Semakin tinggi emosional seorang untuk menyerang kita, maka dengan sendirinya dia akan terpental semakin jauh. Karena diibaratkan di dalam tubuh kita itu adalah sebuah balon yang dimana semakin orang emosi, maka balon di tubuh kita itu akan semakin besar. Jadi orang akan semakin susah menyentuh tubuh kita. Nah, begitulah tenaga dalam yang sebenarnya. Cuman, tenaga dalam itu tidak akan berguna ketika musuh atau orang yang mau mukul kita itu tidak benar-benar ingin memukul kita. Atau istilahnya, tidak dengan emosi. Nah, jadi kalau ada orang yang sekarang kan sudah banyak beredar video-video di mana tenaga dalam itu orang seakan mukul, langsung mental. Tidak semudah itu. Itu diperlukan emosi dari orang yang akan memukul, dari lawan yang akan memukul. Ketika lawannya itu sudah benar-benar emosi, nah, dia lalu ingin menyerang kita secara sungguhan, baru tenaga dalam diri kita itu akan secara otomatis berfungsi. Dan kita sudah bisa menggerakkan tangan-tangan kita. Contohnya, ada orang yang memukul dari depan, lurus. Nah, ketika menyerang, istilahnya orang ini sudah emosinya tinggi, mau mukul, baru kita bisa menahannya dengan tangan, dengan radar tangan. Dan musuh itu akan terpental secara sendirinya. Atau walaupun tanpa kita menggunakan radar tangan, kita cukup diam, yang penting orang itu memang niat mukul, maka dia akan mental secara sendirinya. Nah, begitu tenaga dalam yang sebenarnya. Jadi tenaga dalam itu tidak dibuat-buat. Nah, sekarang sudah banyak macam tenaga dalam, ada ini, ada itu. Nah, memang sebagai orang yang logis, kita itu jangan mudah percaya. Cuman, kita tidak boleh menganggap semuanya itu hanya sebuah bualan, hanya sebuah permainan, hanya sebuah rekayasa gitu. Tidak semuanya itu rekayasa. Tapi pesan dari saya, jangan pernah menjadikan tenaga dalam itu sebagai ujung tombak. Jadikan tenaga dalam itu hanya sebagai perisai, sedangkan ujung tombak itu tetaplah bela diri. Nah, jika kita ingin betul-betul melindungi diri kita, kita juga harus belajar bela diri. Karena bela diri itu merupakan ujung tombak. Baru kita gunakan perisai kita, yaitu tenaga dalam. Nah, maka dari itu tenaga dalam dengan pencaksilat ini tidak bisa dipisahkan. Istilahnya ada tombak dan ada perisai. Jadi tidak bisa kita cuma menggunakan perisai. Karena ketika musuhnya itu tidak emosi, kita tidak akan bisa menggunakan tenaga dalam kita. Walaupun kita mengeluarkan jurus mau gimana pun sudah. Orang yang memukul jika tidak emosi, kita pasti kena. Apalagi orang yang mau mukul itu sudah bisa mengatur radar emosinya. Istilahnya seperti misalnya orang-orang yang terlatih dalam pencaksilat, ya itu kan sudah bisa mengatur emosinya. Jadi dia sudah bisa mengatur nafasnya. Nah, itu kalau kita dipukul kita pasti kena. Karena dia sudah bisa mengatur emosinya. Maka dari itu, jangan menjadikan tenaga dalam sebagai ujung tombak. Jadikan perisai saja. Ujung tombak itu tetaplah pencaksilat. Tetaplah bela diri. Bukan hanya pencaksilat. Tapi semua bela diri itu adalah ujung tombak. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai tenaga dalam. Itu versi saya ya. Versi yang saya tahu dan yang saya pelajari.
Jadi di sini saya tidak membuat-buat, ini memang seperti apa yang saya ketahui dan apa yang saya pelajari. Nah, jika kalian ingin bertanya lebih lanjut tentang tenaga dalam, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berikan penjelasan lagi. Kalau memang ada yang masih belum difahami tentang tenaga dalam atau mau tanya tentang tenaga dalam ini, tenaga dalam itu, kalau saya bisa, saya akan jawab. Nah, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Oke, mohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam September.